Sama kalau dia untung, berarti ditambah laba bersih. Terus habis itu dikurangi pengambilan oleh pemilik, jadi kayak privenya berapa itu dikurangi. Itu akan mengurangi modal. Sama kalau misalnya rugi ya berarti nanti modalnya akan berkurang. Kalau rugi ya dikurangi ruginya perusahaan apa. Kuartal itu periodenya Mbak, kuartalan. Berarti setiap kuartal pertama itu setiap 4 bulan nggak usah kuartal 3 bulanan ya, sorry. Kuartal itu kuartal pertama itu berarti 3 bulan pertama, terus kuartal kedua 3 bulan kedua, pokoknya setiap 3 bulan. Q1, Q2 biasanya kan gitu, quarter, ya first quarter. Jadi apa Mbak? Setoran pemilik usaha. Iya, Mas. Tapi hitungannya 3 bulan. Jadi maksudnya kan dari dalam 1 tahun itu dibagi jadi 4 bagian itu loh kuartal itu. 1 tahun dibagi 4 bagian, makanya setiap 3 bulan itu kuartal pertama. Terus kuartal kedua itu bulan kedua. Kuartal kedua itu 3 bulan kedua, terus kuartal ketiga 3 bulan ketiga, sampai kuartal keempat itu 3 bulan terakhir. Jadi 1 tahun dibagi 4 Mbak maksudnya, bukan 4 bulanan. Paham Mbak Nyu? Oke. Untuk laporan perubahan modal, paham? Jadi modal awal ditambah investasi ditambah laba, kalau perusahaan laba dikurangi sama prive, pengambilan oleh pemilik. Itu ketemu modal akhir. Itu ya caranya. Terus ada juga laporan arus kas yang keempat. Itu laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar dari kas. Jadi di sini contohnya. Nah, kalau laporan arus kas itu ada 3 kegiatan. Jadi kasnya itu dari kegiatan operasi, terus kegiatan investasi, sama kegiatan pembelanjaan atau financing. Jadi ada tiga pengelompokan kegiatan. Apa aja Mbak? Apa aja Mbak, Mas? Ini Mbaknya ada berapa, Masnya ada berapa ya? Sebentar. Sama nutrition. Yang ketua kelasnya siapa ya ini? Oh, Mas Nutrition. Oke. Itu yang apa namanya? Yang Facebooknya adikku itu bukan? Atau Facebooknya siapa? Iya, yang ya udah. Kayaknya biasanya kalau awal baru ngajar itu perlu menghafalkan nama Facebooknya siapa, nama aslinya siapa. Kadang-kadang bingung. Oke, jadi ada 3 ya. Apa namanya? Laporan arus kas itu ada 3 kegiatan. Jadi arus kas dari kegiatan operasi, terus habis itu arus kas dari kegiatan investasi, sama arus kas dari kegiatan pendanaan. Itu bisa dilihat di halaman 4.7 berapa ini? 73. Coba dibuka halaman 4.73. Solvabilitas itu kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban. Jadi bisa membayar semua kewajibannya itu solvabilitas, Mbak. Sudah dibuka halaman 4.73. Ini kan perusahaan punya utang, itu bisa dibayar. Itu solvabilitas. Sudah ya. Nah, di situ kan ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi kayak aktivitas sehari-hari yang berhubungan sama kas itu masuk kegiatan operasi. Jadi kayak pembelian kayak perlengkapan yang untuk kegiatan operasi sehari-hari itu masuk aktivitas operasi. Nah, tapi kalau aktivitas investasi itu berhubungan sama aktiva jangka panjang. Jadi pokoknya semua transaksi yang berhubungan sama aktiva jangka panjang itu masuknya ke aktivitas investasi. Terus habis itu kalau aktivitas pendanaan itu berhubungan sama pinjaman jangka panjang. Jadi kalau pendanaan itu pinjaman jangka panjang. Terus kalau investasi itu berhubungan sama aktiva tetap atau aktiva jangka panjang. Bisa disebut aktiva jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak lancar. Pokoknya intinya sama. Ya itu bedanya. Untuk laporan arus kas ada 3 kegiatan. Jangan lupa ya. Jadi nanti tahu arus kas terakhir kasnya ada berapa, kenaikan apa penurunan, biasanya kayak gitu. Oke, terus yang laporan keuangan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan, itu penjelasan dari 4 laporan keuangan yang sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Modul 1 sudah selesai. Monggo dibaca-baca, kalau ada latihan soal dikerjakan. Ini yang latihan soal di PPT tolong dikerjakan ya. Yang ini loh, yang bisa barbershop Pak Jaya. Ini dulu aja deh tugasnya, nanti yang di PPT yang modul 2 untuk pertemuan berikutnya. Ingin tahu? Ya sebentar, kan kita belum bahas jurnal penyesuaian toh. Ini kalau sudah kita bahas kan tahu. Sabar. Jurnal penyesuaian itu di modul 2 kalau nggak salah. Coba sini ada mau ditanyakan nggak tentang modul 1? Sebentar. Halo, latihan 1.36 transaksi. Tugasnya yang di PPT, Mbak. PPT modul 1. Ya, yang bagian terakhir sendiri. Membeli peralatan servis dan bahan habis pakai dari toko CM, harga peralatan servis 90.000, harga bahan habis pakai 40.000, harga peralatan sisanya sebesar untuk ya berarti kan utangnya dia ada berapa? Kan total yang dia beli itu kan 90 tambah 80, berarti berapa? 170. Nah itu dibayar tunainya baru 30. Sisanya 140, berarti kan utangnya 140. Ya udah tinggal dicatatnya apa aja yang berpengaruh berarti. Apa yang bertambah, yang berkurang apa?